Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surah Al-Mulk termasuk surah Makkiyah yang terdiri dari 30 ayat. Dalam surah Al-Mulk terkandung makna yang dalam tentang kekuasaan Allah dalam penciptaan dunia. Surah Al-Mulk dianjurkan untuk dibaca setiap hari, khususnya sebelum tidur. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, telah menceritakan kepada kami Huraim bin Mis'ar At-Tirmizi, telah menceritakan kepada kami Al-Fadl bin Iyad dari Laits, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, bahwa tidaklah Nabi SAW tidur hingga beliau membaca Alif Lam Mim, Tanzil, surah As-Sajdah, dan Tabarakallazi biyadihil mulk, surah Al-Mulk. Hadis riwayat At-Tirmizi. Banyak keutamaan surah Al-Mulk yang dapat diambil dari kebiasaan membaca surah Tabarak atau Al-Mulk yang merupakan awal juz 29. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut beberapa keutamaan yang bisa kita peroleh dengan membaca surah Al-Mulk yang luar biasa. Yang pertama, diampuni dosanya. Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada surah dari Al-Quran, ia hanya terdiri dari 30 ayat. Surah tersebut dapat membela temannya sehingga memasukkannya ke surga, yaitu surah Tabarak. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, dihindarkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Keutamaan kedua yang dapat diperoleh dari membaca surah Al-Mulk adalah dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka yang pedih. Dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang membaca surah Tabarakallazi biyadihil mulk setiap malam, maka Allah Azza wa Jalla menghindarkannya dari azab kubur. Dan dahulu kami para sahabat di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup menemaninya al-mani'ah, penghindar atau penghalang. Sungguh surah tersebut ada dalam kitab Allah. Barang siapa membacanya dalam suatu malam, maka ia telah banyak berbuat kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Melihat keterangan hadis tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memperbanyak membaca surah Al-Mulk dapat menghindarkan seseorang dari siksa kubur dan siksa neraka. Yang ketiga, menjauhkan diri dari maksiat. Dalam surah Al-Mulk disebutkan bahwa orang yang taat pada Allah adalah orang yang tetap taat meskipun tidak ada yang melihat. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu takut kepada Allah di kesunyian ketika mereka tidak nampak di hadapan manusia lainnya. Mereka pun taat pada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tentu saja dalam keadaan terang-terangan.
mereka pun lebih taat lagi kepada Allah. Quran Surah Al-Mulk ayat 12. Pada intinya, orang yang beriman itu taat kepada Allah meskipun di kesunyian, dan takut berbuat maksiat kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di, mereka takut pada Allah dalam setiap keadaan, sampai-sampai pada keadaan yang tidak ada yang mengetahui amalan-amalan kecuali Allah. Mereka tidak melakukan maksiat dalam kesunyian. Mereka pun tidak mengurangi ketaatan mereka ketika itu. Lalu yang keempat, menjadikan kita sebagai orang yang bertawakal. Dalam surah Al-Mulk ayat 15, Allah juga menunjukkan kesyariatannya tentang perintah berjalan di muka bumi untuk mencari rezeki dengan berdagang, bertani, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa tawakal bukan berarti hanya berserah diri kepada Allah, melainkan juga bekerja dan berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya." Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sahal At-Tusturi, barang siapa mencela usaha, meninggalkan sebab, maka dia telah mencela sunnatullah, ketentuan yang Allah tetapkan. Barang siapa mencela tawakal, tidak mau bersandar kepada Allah, maka dia telah meninggalkan keimanan. Tawakal juga membuat kita kuat dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan surah Al-Mulk tersebut bisa diperoleh jika tekun dan rutin setiap hari, terutama di waktu malam menjelang tidur. Keutamaan ini tidak hanya berlaku untuk yang menghafalnya, akan tetapi juga yang membacanya. Membaca surah Al-Mulk ini bisa dilakukan kapan saja, akan tetapi Rasulullah SAW terbiasa membaca surah Al-Mulk saat menjelang tidur malam. Membaca surah Al-Mulk dan berzikir sebelum tidur sangat dianjurkan, karena baik keutamaan Al-Mulk maupun keutamaan berzikir adalah sangat luar biasa. Surah Al-Mulk termasuk surah Makkiyah yang terdiri dari 30 ayat. Dalam surah Al-Mulk terkandung makna yang dalam tentang kekuasaan Allah dalam penciptaan dunia. Surah Al-Mulk dianjurkan untuk dibaca setiap hari, khususnya sebelum tidur. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, telah menceritakan kepada kami, Huraim bin Mis'ar At-Tirmizi telah menceritakan kepada kami, Al-Fadl bin Iyad dari Laits, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, bahwa tidaklah Nabi SAW tidur hingga beliau membaca Alif Lam Mim, Tanzil, Surah As-Sajdah, dan Tabarakallazi biyadihil mulk, Surah Al-Mulk. Hadis riwayat At-Tirmizi. Banyak keutamaan surah Al-Mulk yang dapat diambil dari kebiasaan membaca surah Tabarak atau Al-Mulk yang merupakan awal juz 29. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut beberapa keutamaan yang bisa kita peroleh dengan membaca surah Al-Mulk yang luar biasa. Yang pertama, diampuni dosanya. Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, ada surah dari Al-Quran, ia hanya terdiri dari 30 ayat. Surah tersebut dapat membela temannya sehingga memasukkannya ke surga, yaitu surah Tabarak. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, dihindarkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Keutamaan kedua yang dapat diperoleh dari membaca surah Al-Mulk adalah dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka yang pedih. Dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang membaca surah
Tabarakallazi biyadihil mulk setiap malam, maka Allah Azza wa Jalla menghindarkannya dari azab kubur. Dan dahulu kami para sahabat di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup menemaninya, al-mani'ah, penghindar atau penghalang. Sungguh surah tersebut ada dalam kitab Allah. Barang siapa membacanya dalam suatu malam, maka ia telah banyak berbuat kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Melihat keterangan hadis tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memperbanyak membaca surah Al-Mulk dapat menghindarkan seseorang dari siksa kubur dan siksa neraka. Yang ketiga, menjauhkan diri dari maksiat. Dalam surah Al-Mulk disebutkan bahwa orang yang taat pada Allah adalah orang yang tetap taat meskipun tidak ada yang melihat. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu takut kepada Allah di kesunyian ketika mereka tidak nampak di hadapan manusia lainnya. Mereka pun taat pada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tentu saja dalam keadaan terang-terangan, mereka pun lebih taat lagi kepada Allah. Quran Surah Al-Mulk ayat 12. Pada intinya, orang yang beriman itu taat kepada Allah meskipun di kesunyian, dan takut berbuat maksiat kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di, mereka takut pada Allah dalam setiap keadaan, sampai-sampai pada keadaan yang tidak ada yang mengetahui amalan-amalan kecuali Allah. Mereka tidak melakukan maksiat dalam kesunyian. Mereka pun tidak mengurangi ketaatan mereka ketika itu. Lalu yang keempat, menjadikan kita sebagai orang yang bertawakal. Dalam surah Al-Mulk ayat 15, Allah juga menunjukkan kesyariatannya tentang perintah berjalan di muka bumi untuk mencari rezeki dengan berdagang, bertani, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa tawakal bukan berarti hanya berserah diri kepada Allah, melainkan juga bekerja dan berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya." Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sahal At-Tusturi, barang siapa mencela usaha, meninggalkan sebab, maka dia telah mencela sunnatullah, ketentuan yang Allah tetapkan. Barang siapa mencela tawakal, tidak mau bersandar pada Allah, maka dia telah meninggalkan keimanan. Tawakal juga membuat kita kuat dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan surah Al-Mulk tersebut bisa diperoleh jika tekun dan rutin setiap hari, terutama di waktu malam menjelang tidur. Keutamaan ini tidak hanya berlaku untuk yang menghafalnya, akan tetapi juga yang membacanya. Membaca surah Al-Mulk ini bisa dilakukan kapan saja. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca surah Al-Mulk saat menjelang tidur malam. Membaca surah Al-Mulk dan berzikir sebelum tidur sangat dianjurkan, karena baik keutamaan Al-Mulk maupun keutamaan berzikir adalah sangat luar biasa. Wallahu a'lam bissawab. Demikian mengenai 4 keutamaan surah Al-Mulk yang luar biasa manfaatnya. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.